Seorang santri miskin bernama Fahri tak pernah menyangka hidupnya akan berubah hanya karena satu keputusan berani. Saat pulang dari pasar, ia melihat seorang gadis cantik dijambret di jalan sepi. Fahri nekat mengejar para pelaku sendirian. Namun keesokan harinya, pesantrennya didatangi rombongan mobil mewah. Ternyata gadis yang ia selamatkan bukan orang biasa. Kejutan besar menunggunya. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di sebuah kota kecil yang tidak terlalu ramai, berdiri sebuah pesantren sederhana di pinggir jalan yang dikelilingi oleh sawah dan pepohonan rindang. Tempat itu jauh dari kemewahan. Bangunannya sebagian masih berdinding kayu, sementara halaman depannya hanya berupa tanah yang dipadatkan oleh langkah para santri setiap hari. Meski terlihat sederhana, pesantren itu selalu terasa hidup sejak pagi buta. Setiap hari sebelum matahari terbit, para santri sudah bangun untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di antara puluhan santri yang tinggal di tempat itu, ada seorang pemuda bernama Fahri. Ia dikenal sebagai santri yang pendiam, tetapi rajin dan memiliki hati yang sangat lembut. Fahri berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dengan keterbatasan. Ayahnya telah lama meninggal dunia, sementara ibunya tinggal di kampung yang jauh dan hanya bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Karena keadaan itulah, Fahri memilih menuntut ilmu di pesantren dengan harapan suatu hari nanti ia bisa memperbaiki kehidupan keluarganya. Untuk tetap bisa belajar di sana, Fahri sering membantu berbagai pekerjaan di pesantren. Ia menyapu halaman setiap pagi, membantu di dapur ketika para santri lain masih bersiap untuk belajar, bahkan kadang ia juga ikut mengangkat karung beras atau kebutuhan dapur lainnya dari pasar. Semua itu ia lakukan tanpa pernah mengeluh. Pakaian yang ia kenakan terlihat sederhana dan sudah cukup lama dipakai. Sepatunya bahkan mulai terlihat usang di bagian solnya. Namun Fahri tidak pernah merasa malu dengan keadaannya. Bagi dirinya, bisa belajar dan tinggal di pesantren saja sudah merupakan nikmat yang sangat besar. Teman-temannya mengenal Fahri sebagai orang yang selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Jika ada santri yang sakit, Fahri sering menjadi orang pertama yang menolong mengambilkan air atau memanggil pengurus pesantren. Sikapnya yang tulus membuat banyak orang menyukainya, meskipun ia sendiri tidak pernah merasa dirinya istimewa. Bagi Fahri, hidup yang sederhana bukanlah alasan untuk berhenti berbuat baik. Ia selalu percaya bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, pasti akan membawa arti bagi orang lain. Saat itu, Fahri belum pernah membayangkan bahwa satu peristiwa kecil yang akan terjadi dalam hidupnya tidak lama lagi, justru akan membawa dirinya menuju jalan hidup yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak tinggal di pesantren itu, kehidupan Fahri berjalan dengan sangat sederhana dan penuh kedisiplinan. Hari-harinya hampir selalu dimulai sebelum fajar menyingsing. Ketika sebagian orang masih terlelap, Fahri sudah terbangun oleh suara kentongan kecil yang dibunyikan oleh pengurus pesantren sebagai tanda waktu sholat subuh sudah dekat. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju tempat wudhu yang berada di samping bangunan utama pesantren. Air yang digunakan terasa dingin menusuk kulit, terutama saat musim hujan tiba. Tetapi Fahri sudah terbiasa dengan keadaan itu. Setelah sholat subuh berjamaah, para santri biasanya melanjutkan kegiatan mengaji bersama. Fahri termasuk santri yang selalu duduk paling depan dengan kitab kecil di tangannya. Ia mendengarkan setiap penjelasan dengan penuh perhatian, seolah tidak ingin melewatkan satu kata pun dari ilmu yang diajarkan oleh ustadznya. Bagi Fahri, belajar adalah kesempatan yang sangat berharga, sesuatu yang tidak semua orang bisa rasakan. Di sela-sela waktu belajar, Fahri juga memanfaatkan waktunya untuk membantu pekerjaan pesantren. Kadang ia membantu di dapur memotong sayuran untuk makan siang para santri. Di waktu lain, ia terlihat menyapu halaman atau merapikan sandal yang berserakan di depan masjid kecil pesantren. Semua itu ia lakukan dengan tenang, tanpa pernah berharap pujian dari siapapun. Beberapa santri lain sering merasa kagum melihat ketekunan Fahri. Walaupun hidupnya jauh dari kata berkecukupan, wajahnya jarang sekali terlihat murung. Sebaliknya, Fahri justru dikenal sebagai orang yang selalu berusaha bersyukur dengan apa yang ia miliki.
Jika ada santri yang mengeluh tentang makanan yang sederhana atau tempat tidur yang kurang nyaman, Fahri biasanya hanya tersenyum sambil menenangkan mereka. Baginya, kesabaran adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani. Sesekali Fahri teringat pada ibunya yang tinggal jauh di kampung. Sudah lama ia tidak pulang karena biaya perjalanan yang tidak sedikit. Namun, setiap kali rasa rindu itu muncul, Fahri selalu menguatkan dirinya dengan satu harapan sederhana. Ia ingin suatu hari nanti menjadi seseorang yang bisa membanggakan ibunya. Harapan itulah yang membuat Fahri tetap bertahan menjalani kehidupan pesantren dengan penuh kesungguhan. Ia tidak pernah menyangka bahwa satu peristiwa kecil yang akan terjadi tidak lama lagi justru akan membawa dirinya menuju jalan hidup yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sore yang cukup tenang, kegiatan belajar di pesantren baru saja selesai. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya keemasan yang menyelimuti halaman pesantren dan sawah di sekitarnya. Beberapa santri terlihat masih duduk di serambi sambil mengulang pelajaran mereka, sementara yang lain mulai bersiap menjalani kegiatan sore. Pada saat itu, salah satu pengurus pesantren meminta Fahri untuk pergi ke pasar kecil yang tidak terlalu jauh dari pesantren. Ia diminta membeli beberapa kebutuhan dapur yang mulai habis, seperti sayuran, minyak goreng, dan beberapa bahan makanan lainnya untuk makan malam para santri. Tanpa banyak bertanya, Fahri langsung mengambil tas kain sederhana yang biasa ia gunakan untuk membawa belanjaan. Ia kemudian berjalan keluar dari gerbang pesantren dengan langkah santai. Perjalanan menuju pasar sudah sangat ia kenal. Jalan yang dilalui tidak terlalu ramai, hanya sebuah jalan kecil yang membelah area persawahan dan beberapa rumah warga. Udara sore terasa cukup sejuk, dan angin pelan membawa aroma tanah dan rumput yang masih segar. Sesampainya di pasar, Fahri segera membeli semua barang yang dibutuhkan. Ia memilih sayuran yang masih segar dan memastikan semua kebutuhan pesantren terpenuhi dengan baik. Setelah selesai membayar, Fahri memasukkan semua belanjaannya ke dalam tas kain yang ia bawa. Langit mulai berubah warna menjadi jingga ketika Fahri berjalan pulang menuju pesantren. Jalan yang ia lewati kali ini terasa lebih sepi dibandingkan saat ia berangkat tadi. Beberapa pedagang sudah mulai menutup lapaknya, dan orang-orang terlihat bergegas pulang sebelum malam tiba. Fahri berjalan dengan langkah tenang sambil memikirkan kegiatan yang akan ia lakukan setelah kembali ke pesantren. Ketika melewati sebuah taman kecil di pinggir jalan, pandangan Fahri tiba-tiba tertuju pada seorang gadis yang sedang berjalan sendirian di trotoar. Gadis itu tampak berbeda dari orang-orang yang biasa melewati jalan tersebut. Pakaiannya terlihat rapi dan bersih, dan wajahnya terlihat cantik meskipun dari kejauhan. Ia membawa sebuah tas kecil di tangannya dan tampak berjalan dengan tenang tanpa menyadari keadaan di sekitarnya. Fahri sempat memperhatikan gadis itu beberapa detik, bukan karena ingin tahu lebih jauh, melainkan karena jarang sekali ada orang asing yang berjalan di jalan sepi itu menjelang malam. Tanpa Fahri sadari, beberapa detik setelah itu, kejadian tak terduga mulai mendekat dan akan mengubah suasana sore yang tenang tersebut menjadi penuh kepanikan. Sore itu sebenarnya terasa sangat tenang. Jalan kecil yang berada di dekat taman itu hampir tidak ada orang yang lewat. Beberapa rumah warga terlihat tertutup rapat, sementara sebagian penduduk mungkin masih berada di dalam rumah mereka setelah seharian bekerja. Fahri terus berjalan sambil membawa tas belanjaannya. Namun belum jauh ia melangkah, suasana yang awalnya tenang tiba-tiba berubah. Dari arah belakang, terdengar suara deru motor yang melaju cukup kencang. Suara itu memecah kesunyian jalan yang sebelumnya sepi. Fahri sempat menoleh sekilas, tetapi ia tidak terlalu memikirkan hal itu. Motor di jalan seperti itu sebenarnya bukan hal yang aneh. Namun beberapa detik kemudian, motor tersebut melaju mendekati gadis yang sedang berjalan di trotoar tadi. Motor itu ditumpangi oleh dua orang pria yang mengenakan jaket dan helm tertutup. Cara mereka memperlambat laju kendaraan tepat di samping gadis itu terlihat mencurigakan. Sebelum siapapun sempat menyadari apa yang akan terjadi, salah satu pria yang duduk di belakang langsung menjulurkan tangannya ke arah tas yang dipegang gadis tersebut. Dalam satu gerakan cepat, ia menarik tas itu dengan sangat keras. Gadis itu terkejut dan refleks mencoba mempertahankan tasnya. Namun tenaga penjahat itu jauh lebih kuat. Tarikan yang mendadak membuat tubuh gadis itu kehilangan keseimbangan. Tas kecil yang dipegangnya akhirnya terlepas dari genggamannya.
wajahnya langsung berubah pucat karena kaget. Ia berusaha berteriak meminta tolong, tetapi suaranya terdengar lemah karena kejadian itu berlangsung begitu cepat. Motor para pelaku kembali melaju kencang setelah berhasil merebut tas tersebut. Mereka tampak ingin segera meninggalkan tempat itu sebelum ada orang yang menyadari kejadian tersebut. Jalan yang sepi membuat para pelaku merasa aman untuk melarikan diri. Beberapa meter dari tempat kejadian, Fahri yang sejak tadi berjalan pulang melihat semuanya dengan jelas. Ia sempat terdiam sesaat karena kaget dengan apa yang baru saja terjadi di depan matanya. Gadis yang tadi berjalan dengan tenang, kini terlihat sangat panik dan hampir jatuh di tepi jalan. Sementara dua orang pria itu sudah mulai mempercepat motor mereka untuk kabur membawa tas hasil rampasan. Dalam hitungan detik, Fahri menyadari bahwa gadis itu baru saja menjadi korban penjambretan. Situasi yang sebelumnya begitu tenang kini berubah menjadi penuh ketegangan. Tanpa ia sadari, kejadian singkat itu akan memaksanya membuat sebuah keputusan penting yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Melihat kejadian itu terjadi begitu cepat di depan matanya, Fahri sempat terpaku beberapa detik. Ia tidak menyangka peristiwa seperti itu bisa terjadi di jalan yang biasanya tenang. Gadis yang tadi berjalan dengan tenang kini terlihat berdiri gemetar di tepi jalan, wajahnya penuh kepanikan. Sementara dua orang pria yang merampas tasnya sudah mulai menjauh dengan motor mereka. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang mungkin akan memilih diam atau hanya berteriak dari jauh. Namun bagi Fahri, melihat seseorang diperlakukan tidak adil seperti itu membuat hatinya langsung tergerak. Tanpa berpikir panjang, Fahri meletakkan tas belanjaannya di pinggir jalan. Ia tahu, di dalam tas itu ada berbagai bahan makanan yang harus segera dibawa kembali ke pesantren. Tetapi saat itu, pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Ia tidak ingin membiarkan para pelaku kabur begitu saja setelah merampas milik orang lain. Dengan langkah cepat, Fahri langsung berlari ke arah motor yang sedang menjauh itu. Langkahnya semakin cepat ketika ia melihat motor para pelaku belum terlalu jauh dari tempat kejadian. Jalan yang agak sempit membuat kendaraan itu tidak bisa melaju terlalu kencang. Fahri berteriak dengan suara lantang meminta mereka berhenti. Suaranya memecah kesunyian sore itu. Namun para pelaku justru semakin mempercepat laju motor mereka setelah mendengar teriakan tersebut. Meski tahu dirinya hanya berlari dengan kaki dan mereka menggunakan motor, Fahri tetap mengejar dengan penuh keberanian. Ia tidak memikirkan apakah dirinya bisa benar-benar menangkap mereka atau tidak. Yang ada di pikirannya hanya satu, yaitu berusaha menghentikan kejahatan yang baru saja terjadi. Ketika motor itu melewati sebuah tikungan kecil yang jalannya sedikit bergelombang, laju kendaraan mereka sedikit melambat. Kesempatan itu dimanfaatkan Fahri untuk semakin mendekat. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Fahri mempercepat langkahnya dan berhasil mendekat cukup dekat ke arah motor tersebut. Tanpa ragu, Fahri langsung meraih bagian belakang jaket pria yang duduk di boncengan. Tarikan mendadak itu membuat pelaku kaget. Motor yang mereka kendarai kembali goyah karena pengemudi tidak siap dengan situasi tersebut. Dalam keadaan panik, pelaku yang duduk di belakang berusaha melepaskan tangan Fahri sambil memegang tas rampasan mereka. Tarikan kuat yang dilakukan Fahri akhirnya membuat pria itu kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terjatuh dari motor dan terseret beberapa meter di jalan. Motor yang dikendarai rekannya sempat berhenti mendadak karena kejadian itu. Situasi tiba-tiba berubah menjadi kacau. Pelaku yang terjatuh langsung berdiri dengan wajah penuh amarah. Ia tidak menyangka seorang pemuda sederhana berani menghentikan aksi mereka. Tanpa banyak bicara, pria itu langsung menyerang Fahri dengan kasar. Ia memukul Fahri beberapa kali dengan penuh emosi. Fahri yang tidak terbiasa berkelahi sempat terhuyung karena pukulan tersebut. Namun meskipun tubuhnya terasa sakit, ia tidak mundur. Perhatiannya hanya tertuju pada tas yang masih berada di tangan pelaku itu. Dengan cepat, Fahri berusaha merebut tas tersebut. Terjadi tarik-menarik yang cukup sengit di tengah jalan yang mulai sepi. Rekan pelaku yang masih berada di atas motor tampak gelisah melihat beberapa warga mulai keluar rumah karena mendengar keributan itu. Melihat situasi mulai berbahaya bagi mereka, pelaku yang berada di motor berteriak menyuruh temannya segera pergi. Dalam keadaan panik, pria yang tadi memukul Fahri akhirnya melepaskan tas tersebut dan langsung berlari menuju motor. Mereka berdua segera melarikan diri meninggalkan tempat itu dengan kecepatan tinggi. Fahri berdiri di tengah jalan dengan nafas tersengal-sengal. Tangannya masih memegang tas yang berhasil ia rebut kembali. Meskipun wajahnya terlihat sedikit memar dan bajunya kotor karena sempat terjatuh, ia merasa lega karena berhasil menghentikan kejahatan itu. Namun ia belum menyadari bahwa tindakannya barusan akan menjadi awal dari sebuah peristiwa yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan.
Motor yang ditumpangi dua pelaku itu terus melaju di jalan sempit yang mulai gelap karena matahari hampir tenggelam. Namun jalan yang mereka lewati tidak sepenuhnya mulus. Di beberapa bagian terdapat lubang kecil dan batu kerikil yang membuat motor mereka tidak bisa melaju terlalu cepat. Keadaan itulah yang tanpa sengaja memberi kesempatan bagi Fahri untuk terus mendekat. Nafasnya mulai terasa berat karena sejak tadi ia berlari cukup jauh. Dadanya naik turun menahan lelah, tetapi ia tetap memaksa dirinya untuk terus bergerak. Ketika motor para pelaku melewati sebuah bagian jalan yang sedikit menurun dan bergelombang, kendaraan itu sempat oleng sesaat. Salah satu pelaku yang duduk di belakang terlihat sedikit kehilangan keseimbangan. Fahri yang berada tidak jauh di belakang melihat momen itu sebagai kesempatan yang tidak boleh ia sia-siakan. Dengan sisa tenaga yang masih ia miliki, Fahri mempercepat langkahnya dan berhasil mendekat cukup dekat ke arah motor tersebut. Tanpa ragu, Fahri langsung meraih bagian belakang jaket pria yang duduk di boncengan. Tarikan mendadak itu membuat pelaku kaget. Motor yang mereka kendarai kembali goyah karena pengemudi tidak siap dengan situasi tersebut. Dalam keadaan panik, pelaku yang duduk di belakang berusaha melepaskan tangan Fahri sambil memegang tas rampasan mereka. Tarikan kuat yang dilakukan Fahri akhirnya membuat pria itu kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terjatuh dari motor dan terseret beberapa meter di jalan. Motor yang dikendarai rekannya sempat berhenti mendadak karena kejadian itu. Situasi tiba-tiba berubah menjadi kacau. Pelaku yang terjatuh langsung berdiri dengan wajah penuh amarah. Ia tidak menyangka seorang pemuda sederhana berani menghentikan aksi mereka. Tanpa banyak bicara, pria itu langsung menyerang Fahri dengan kasar. Ia memukul Fahri beberapa kali dengan penuh emosi. Fahri yang tidak terbiasa berkelahi sempat terhuyung karena pukulan tersebut. Namun meskipun tubuhnya terasa sakit, ia tidak mundur. Perhatiannya hanya tertuju pada tas yang masih berada di tangan pelaku itu. Dengan cepat, Fahri berusaha merebut tas tersebut. Terjadi tarik-menarik yang cukup sengit di tengah jalan yang mulai sepi. Rekan pelaku yang masih berada di atas motor tampak gelisah melihat beberapa warga mulai keluar rumah karena mendengar keributan itu. Melihat situasi mulai berbahaya bagi mereka, pelaku yang berada di motor berteriak menyuruh temannya segera pergi. Dalam keadaan panik, pria yang tadi memukul Fahri akhirnya melepaskan tas tersebut dan langsung berlari menuju motor. Mereka berdua segera melarikan diri meninggalkan tempat itu dengan kecepatan tinggi. Fahri berdiri di tengah jalan dengan nafas tersengal-sengal. Tangannya masih memegang tas yang berhasil ia rebut kembali. Meskipun wajahnya terlihat sedikit memar dan bajunya kotor karena sempat terjatuh, ia merasa lega karena berhasil menghentikan kejahatan itu. Namun ia belum menyadari bahwa tindakannya barusan akan menjadi awal dari sebuah peristiwa yang jauh lebih besar dalam hidupnya. Setelah motor para pelaku menghilang di ujung jalan, suasana di tempat itu perlahan kembali tenang. Fahri masih berdiri di tengah jalan sambil mencoba mengatur nafasnya yang masih tersengal. Dadanya terasa sesak karena sejak tadi ia berlari cukup jauh dan sempat terlibat perkelahian singkat. Tangannya masih menggenggam erat tas yang berhasil ia rebut kembali dari para pelaku. Wajahnya terlihat sedikit kotor, dan di sudut bibirnya tampak bekas pukulan yang mulai memerah. Meski begitu, Fahri tidak terlalu memikirkan luka kecil itu. Beberapa warga yang tinggal di sekitar jalan tersebut mulai keluar dari rumah mereka setelah mendengar keributan tadi. Ada yang berdiri di depan pagar rumah, ada juga yang berjalan mendekat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mereka sempat melihat motor melaju kencang meninggalkan tempat itu, tetapi tidak mengetahui secara pasti kejadian sebelumnya. Salah seorang warga bertanya kepada Fahri dengan nada khawatir. Fahri menjelaskan dengan singkat bahwa tadi ada 2 orang yang mencoba menjamret tas seorang gadis yang sedang berjalan di jalan itu. Ia hanya berusaha mengejar mereka dan berhasil merebut kembali tas tersebut sebelum para pelaku melarikan diri. Mendengar penjelasan itu, beberapa warga terlihat terkejut sekaligus kagum. Mereka tidak menyangka seorang pemuda yang terlihat sederhana berani mengejar pelaku kejahatan sendirian. Namun, Fahri tidak ingin berlama-lama berada di tempat itu. Pikirannya langsung teringat pada gadis yang menjadi korban penjamretan tadi. Dalam kepanikannya, gadis itu sempat hampir terjatuh.
Fahri khawatir jika gadis tersebut masih berada di sana dalam keadaan takut. Dengan langkah yang sedikit pelan karena kelelahan, Fahri berjalan kembali ke arah taman kecil tempat kejadian itu bermula. Jalan yang ia lalui terasa lebih sunyi sekarang. Matahari sudah hampir tenggelam sepenuhnya, dan langit mulai berubah menjadi warna keunguan. Dari kejauhan, Fahri masih bisa melihat sosok gadis itu berdiri di pinggir trotoar. Ia tampak memegang tangannya sendiri, seolah masih mencoba menenangkan diri. Wajahnya terlihat cemas dan bingung, mungkin karena kejadian yang baru saja ia alaminya begitu mengejutkan. Fahri mendekat dengan hati-hati sambil membawa tas yang tadi berhasil ia selamatkan. Meskipun tubuhnya masih terasa lelah dan sedikit sakit akibat pukulan tadi, ia merasa lega karena berhasil mengembalikan barang milik gadis tersebut. Saat langkahnya semakin dekat, Fahri menyadari bahwa gadis itu masih belum sepenuhnya tenang. Ia tampak seperti masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi beberapa menit sebelumnya. Tanpa Fahri sadari, pertemuan singkat yang terjadi di jalan sepi pada sore itu akan menjadi awal dari sebuah hubungan tak terduga yang akan mengubah jalan hidupnya di masa depan. Fahri berjalan mendekati gadis itu dengan langkah pelan. Tangannya masih memegang tas yang berhasil ia selamatkan dari para penjamret tadi. Dari jarak yang semakin dekat, Fahri bisa melihat dengan jelas bahwa gadis itu masih terlihat sangat terkejut. Wajahnya pucat, dan napasnya tampak belum sepenuhnya tenang. Sesekali ia menoleh ke arah jalan tempat motor para pelaku tadi melarikan diri, seolah masih khawatir mereka akan kembali. Ketika Fahri sudah berada beberapa langkah di depannya, gadis itu akhirnya menyadari kehadirannya. Matanya langsung tertuju pada tas yang ada di tangan Fahri. Ekspresinya berubah dari cemas menjadi terkejut bercampur lega. Ia tampak tidak percaya bahwa tasnya benar-benar berhasil kembali. Dengan hati-hati, Fahri mengulurkan tas itu kepadanya. Ia tidak berkata banyak, hanya memastikan bahwa barang tersebut kembali kepada pemiliknya. Gadis itu menerima tas tersebut dengan kedua tangan yang masih sedikit gemetar. Setelah memeriksa sekilas isi tasnya, ia terlihat semakin lega. Beberapa detik kemudian, gadis itu menatap Fahri dengan penuh rasa terima kasih. Suaranya masih terdengar sedikit bergetar ketika akhirnya ia memperkenalkan dirinya. Namanya Nadira. Ia mengatakan bahwa ia sama sekali tidak menyangka akan mengalami kejadian seperti itu di jalan yang terlihat sepi dan aman. Nadira juga tidak bisa menyembunyikan rasa herannya ketika mengetahui bahwa Fahri berani mengejar para penjamret itu sendirian. Dari penampilannya, Fahri terlihat seperti pemuda biasa, dengan pakaian sederhana yang sedikit kotor karena perkelahian tadi. Bahkan di wajahnya masih terlihat bekas pukulan kecil. Meski begitu, Fahri hanya menjawab dengan tenang bahwa ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Baginya, menolong orang yang sedang kesulitan bukanlah sesuatu yang perlu dipikirkan terlalu lama. Ia bahkan tidak sempat memikirkan bahaya yang mungkin terjadi pada dirinya sendiri. Nadira terlihat semakin kagum mendengar jawaban itu. Ia memperhatikan Fahri beberapa saat dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Mungkin ia baru pertama kali bertemu seseorang yang dengan tulus menolong tanpa mengharapkan apapun. Sementara itu, suasana sore di jalan kecil itu mulai berubah menjadi lebih sunyi. Langit semakin gelap, dan lampu-lampu rumah warga mulai menyala satu persatu. Meski kejadian yang menegangkan baru saja terjadi, pertemuan singkat antara Fahri dan Nadila di tempat itu terasa seperti awal dari sesuatu yang belum mereka pahami. Pada saat itu, Fahri sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya gadis yang baru saja ia tolong. Ia juga tidak menyadari bahwa pertemuan sederhana di pinggir jalan yang sepi itu akan membawa dirinya pada sebuah kejutan besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah menerima kembali tasnya, Nadira tampak masih belum benar-benar tenang. Ia memegang tas itu erat, seolah takut kejadian tadi terulang kembali. Wajahnya perlahan mulai kembali normal, tetapi rasa terkejut masih terlihat dari caranya menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Sementara itu, Fahri berdiri dengan sikap sederhana di depannya. Ia tidak terlihat seperti orang yang baru saja melakukan sesuatu yang berani. Baginya, semua yang terjadi tadi hanyalah reaksi spontan ketika melihat seseorang dalam kesulitan. Nadira sempat memperhatikan Fahri dengan lebih jelas. Ia baru menyadari bahwa pemuda yang menolongnya tampak sedikit terluka. Di pipinya terlihat bekas kemerahan akibat pukulan, dan bagian siku bajunya juga sedikit kotor karena sempat terjatuh di jalan. Hal itu membuat Nadira merasa semakin tidak enak hati. Ia tahu bahwa semua itu terjadi karena Fahri berusaha menyelamatkan tas miliknya. Dengan suara yang lebih tenang, Nadira kembali mengucapkan terima kasih kepada Fahri.
Rasa syukur terlihat jelas dari wajahnya. Ia bahkan sempat membuka tasnya seolah ingin memastikan tidak ada barang yang hilang. Setelah memeriksa beberapa saat, ia tampak benar-benar lega karena semua barang pentingnya masih ada. Sebagai bentuk terima kasih, Nadira mencoba memberikan sejumlah uang kepada Fahri. Ia merasa itu adalah hal yang wajar dilakukan setelah seseorang berusaha menolongnya dengan mempertaruhkan keselamatan dirinya. Namun, reaksi Fahri justru di luar dugaan. Ia langsung menggeleng pelan dan menolak dengan sopan. Fahri mengatakan bahwa ia tidak melakukan semua itu untuk mendapatkan imbalan. Baginya, membantu orang yang sedang mengalami kesulitan adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh siapapun. Ia merasa tidak pantas menerima sesuatu dari perbuatan yang menurutnya hanyalah kewajiban sebagai sesama manusia. Jawaban sederhana itu membuat Nadira semakin terdiam. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang begitu tulus. Di zaman ketika banyak orang mungkin memilih untuk tidak peduli, Fahri justru mengambil resiko untuk menolong orang yang bahkan belum pernah ia kenal sebelumnya. Sementara itu, Fahri sendiri terlihat tidak terlalu memikirkan hal besar yang baru saja ia lakukan. Ia bahkan sempat menoleh ke arah jalan tempat ia meninggalkan tas belanjaannya. Di dalam tas itu ada berbagai bahan makanan yang harus segera ia bawa kembali ke pesantren sebelum malam tiba. Bagi Fahri, kehidupan sederhana yang ia jalani tetap harus berjalan seperti biasa. Ia tidak menyadari bahwa pertemuan singkat dengan Nadira pada sore itu sebenarnya sedang membuka jalan menuju sebuah peristiwa besar yang akan mengubah masa depannya secara perlahan. Setelah keadaan mulai tenang, suasana di jalan kecil itu perlahan kembali seperti semula. Beberapa warga yang tadi sempat keluar rumah untuk melihat keributan juga sudah kembali ke dalam rumah mereka masing-masing. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, menandakan malam tidak lama lagi akan tiba. Udara sore yang sebelumnya hangat, kini terasa sedikit lebih sejuk. Fahri dan Nadira masih berdiri di tempat yang sama, namun suasana di antara mereka sudah jauh lebih tenang dibandingkan beberapa menit sebelumnya. Nadira tampak sudah bisa menguasai dirinya dengan lebih baik. Ia memegang tasnya dengan lebih santai, meskipun sesekali masih terlihat memeriksa sekeliling jalan. Kejadian penjamretan yang baru saja dialaminya jelas meninggalkan rasa takut yang belum sepenuhnya hilang. Namun, kehadiran Fahri membuatnya merasa jauh lebih aman. Sementara itu, Fahri mulai teringat bahwa ia tidak bisa berlama-lama berada di tempat tersebut. Di pinggir jalan masih ada tas belanjaan yang ia tinggalkan ketika mengejar para pelaku tadi. Selain itu, di pesantren, para santri lain pasti sedang menunggu bahan makanan yang ia beli untuk makan malam. Dengan sikap yang tetap sederhana, Fahri akhirnya mengatakan bahwa ia harus segera kembali ke pesantren. Ia menjelaskan bahwa ia hanya sedang menjalankan tugas membeli kebutuhan dapur ketika kejadian itu terjadi. Nada suaranya terdengar tenang, seolah apa yang ia lakukan tadi bukanlah sesuatu yang besar. Nadira mendengarkan penjelasan itu dengan penuh perhatian. Ia tampak sedikit terkejut ketika mengetahui bahwa Fahri adalah seorang santri yang tinggal di pesantren dekat daerah itu. Hal itu semakin membuatnya kagum, karena pemuda yang menolongnya ternyata adalah seseorang yang hidup dengan sangat sederhana. Sebelum Fahri benar-benar pergi, Nadira kembali mengucapkan terima kasih dengan tulus. Ia juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan melupakan kebaikan yang telah Fahri lakukan. Meskipun mereka baru saja bertemu dalam keadaan yang tidak biasa, Nadira berasa bahwa pertemuan itu sangat berarti. Fahri hanya membalas dengan senyum kecil. Ia tidak menganggap dirinya telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Baginya yang terpenting adalah memastikan Nadira sudah baik-baik saja dan barang miliknya kembali dengan selamat. Setelah itu, Fahri berjalan kembali ke arah tempat ia meninggalkan tas belanjaannya. Ia mengangkat tas tersebut dan melanjutkan langkah menuju pesantren dengan langkah yang sedikit lebih pelan karena kelelahan. Sementara itu, Nadira masih berdiri beberapa saat di tempatnya, memperhatikan Fahri yang semakin menjauh. Di dalam hatinya, Nadira merasa pertemuan singkat itu bukanlah sesuatu yang biasa. Ia seolah menyimpan satu keputusan yang belum ia sampaikan kepada Fahri. Namun Fahri sendiri sama sekali tidak menyadari bahwa kejadian sederhana pada sore itu akan segera membawa kejutan besar yang menunggunya dalam waktu yang tidak lama lagi. Malam itu di pesantren, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Setelah sampai di gerbang, Fahri langsung menuju dapur untuk menyerahkan belanjaan yang ia bawa dari pasar. Para santri lain sedang sibuk membantu menyiapkan makan malam.
Aroma masakan sederhana mulai memenuhi ruangan dapur yang tidak terlalu besar itu. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kejadian yang baru saja dialami Fahri di jalan tadi. Ia juga tidak menceritakan apapun kepada teman-temannya. Bagi Fahri, kejadian itu sudah selesai setelah ia berhasil mengembalikan tas milik Nadira. Setelah membantu beberapa pekerjaan dapur, Fahri kemudian membersihkan diri dan kembali mengikuti kegiatan malam seperti biasanya. Para santri berkumpul di ruang belajar untuk mengaji bersama ustadz mereka. Suasana pesantren terasa tenang dan penuh kesederhanaan. Lampu-lampu di ruang belajar menerangi para santri yang duduk rapi dengan kitab di tangan masing-masing. Fahri duduk di antara mereka dengan wajah yang tetap tenang, seolah tidak ada hal luar biasa yang terjadi pada dirinya hari itu. Malam pun berlalu tanpa ada kejadian yang aneh. Keesokan harinya, kegiatan di pesantren kembali dimulai sejak pagi. Seperti biasa, para santri bangun sebelum subuh untuk melaksanakan sholat berjamaah. Setelah itu, mereka melanjutkan kegiatan belajar seperti hari-hari sebelumnya. Fahri kembali menjalani rutinitasnya dengan penuh kesungguhan. Ia membantu menyapu halaman, mengangkat air, dan melakukan berbagai pekerjaan kecil lainnya. Namun menjelang siang, suasana di pesantren tiba-tiba berubah. Dari arah jalan depan, terdengar suara beberapa kendaraan yang berhenti tepat di depan gerbang pesantren. Suara mesin mobil yang cukup besar membuat beberapa santri menoleh dengan rasa penasaran. Hal seperti itu jarang sekali terjadi di pesantren sederhana tersebut. Beberapa mobil hitam terlihat rapi terparkir di depan gerbang. Penampilannya sangat berbeda dengan kendaraan yang biasanya melewati jalan kecil itu. Para santri yang berada di halaman mulai saling berbisik, mencoba menebak siapa tamu yang datang. Beberapa pria berpakaian rapi turun terlebih dahulu. Sikap mereka terlihat tegas dan teratur, seolah mereka sedang menjalankan tugas penting. Kehadiran mereka membuat suasana pesantren menjadi sedikit tegang. Tak lama kemudian, pintu mobil yang paling depan terbuka, seorang pria berwibawa keluar dengan langkah tenang. Wajahnya terlihat tegas dan penuh karisma. Dari penampilannya saja sudah terlihat bahwa ia bukan orang biasa. Para santri yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa saling memandang dengan penuh tanda tanya. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya tujuan kedatangan tamu-tamu penting tersebut ke pesantren kecil yang sederhana itu. Tanpa mereka sadari, kedatangan orang-orang itu sebenarnya berkaitan langsung dengan peristiwa yang terjadi pada Fahri sehari sebelumnya. Kedatangan rombongan tamu itu membuat suasana pesantren yang biasanya tenang berubah menjadi penuh rasa penasaran. Para santri yang sedang berada di halaman mulai berdiri dari tempat mereka dan memperhatikan dari kejauhan. Beberapa di antara mereka saling bertanya dengan suara pelan, mencoba menebak siapa sebenarnya orang-orang yang datang menggunakan mobil-mobil hitam tersebut. Pesantren kecil itu jarang sekali kedatangan tamu dengan penampilan seperti itu. Biasanya yang datang hanyalah warga sekitar atau orang tua santri yang berkunjung secara sederhana. Sementara itu, beberapa pria yang turun lebih dulu dari mobil terlihat berdiri dengan sikap tegap di dekat kendaraan. Cara mereka bergerak terlihat rapi dan teratur, seolah sudah terbiasa menjaga seseorang yang penting. Kehadiran mereka membuat suasana di depan gerbang terasa sedikit berbeda dari biasanya. Para santri yang melihat dari kejauhan mulai merasa bahwa tamu yang datang kali ini bukanlah orang biasa. Tidak lama kemudian, pria berwibawa yang tadi keluar dari mobil melangkah perlahan memasuki halaman pesantren. Tubuhnya tegap dengan seragam militer yang dikenakannya. Di bahunya terpasang tanda pangkat yang menunjukkan bahwa ia memiliki jabatan yang sangat tinggi. Wajahnya terlihat tegas, namun sikapnya tetap tenang saat berjalan melewati para santri yang memperhatikannya dengan rasa kagum dan heran. Beberapa pengurus pesantren yang melihat kedatangan tamu tersebut segera menghampiri untuk menyambut dengan sopan. Mereka sedikit terkejut ketika mengetahui bahwa pria itu adalah Jenderal Marinir Surya Pratama, seorang perwira tinggi yang dikenal luas karena kedisiplinan dan pengaruhnya yang besar. Kehadiran seorang jenderal di pesantren sederhana seperti itu tentu saja menjadi sesuatu yang sangat tidak biasa. Para santri yang mendengar nama itu semakin terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa seorang tokoh penting bisa datang langsung ke tempat mereka. Beberapa di antara mereka bahkan mulai berkumpul lebih dekat untuk melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Namun yang membuat mereka semakin penasaran adalah kenyataan bahwa Jenderal Surya tidak datang sendirian. Di belakangnya, dari mobil yang sama, turun seorang gadis yang wajahnya terasa tidak asing bagi seseorang yang berada di antara kerumunan santri tersebut. Gadis itu berjalan dengan langkah tenang mendampingi sang jenderal. Wajahnya terlihat anggun dan rapi, namun juga tampak sedikit gugup karena banyak orang yang memperhatikannya. Para santri belum menyadari siapa sebenarnya gadis itu.
Di tengah kerumunan itu, Fahri yang sedang membawa ember air untuk membersihkan halaman tiba-tiba terdiam. Matanya membesar ketika melihat wajah gadis yang berjalan di belakang sang jenderal. Ia langsung mengenali sosok itu. Gadis itu tidak lain adalah Nadira, orang yang ia tolong dari penjambretan sehari sebelumnya. Tanpa Fahri sadari, momen yang sangat mengejutkan itu akan segera mengungkap sebuah kenyataan besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Fahri masih berdiri di tempatnya dengan ember di tangan, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Wajah gadis yang berjalan di samping pria berseragam militer itu sangat jelas di matanya. Tidak mungkin ia salah mengenali orang tersebut. Gadis itu adalah Nadira, orang yang kemarin ia tolong ketika tasnya dijambret di jalan dekat taman. Hanya saja, kali ini Nadira terlihat sangat berbeda. Ia datang dengan pakaian yang rapi dan elegan, berjalan bersama rombongan orang penting yang jelas bukan orang biasa. Sementara itu, para pengurus pesantren sudah mempersilahkan Jenderal Surya Pratama untuk masuk ke halaman utama. Beberapa santri berdiri dengan sikap canggung karena tidak terbiasa berada di dekat seorang perwira tinggi. Suasana menjadi sangat hening. Semua orang ingin tahu apa tujuan kedatangan jenderal tersebut ke pesantren kecil mereka. Jenderal Surya berdiri dengan sikap tegap sambil memandang sekeliling halaman pesantren. Tatapannya terlihat serius, tetapi tidak menunjukkan kemarahan. Justru ada kesan seperti sedang mencari seseorang di antara para santri yang berkumpul di sana. Tidak lama kemudian, Nadira melangkah sedikit lebih maju dan berbisik sesuatu kepada ayahnya. Sang jenderal mengangguk pelan, lalu kembali memandang ke arah para santri. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia kemudian meminta izin kepada pengurus pesantren untuk bertanya sesuatu kepada para santri yang ada di sana. Para pengurus pesantren tentu saja mempersilahkan dengan penuh hormat. Mereka sendiri juga terlihat penasaran. Jenderal Surya lalu mengajukan satu pertanyaan yang langsung membuat para santri saling memandang. Ia bertanya, apakah di pesantren itu ada seorang santri bernama Fahri. Nama itu membuat suasana langsung berubah. Beberapa santri spontan menoleh ke arah Fahri yang masih berdiri agak jauh di belakang sambil memegang ember. Fahri sendiri terlihat semakin bingung. Ia tidak tahu mengapa seorang jenderal tiba-tiba menanyakan namanya. Pengurus pesantren kemudian memanggil Fahri untuk maju ke depan. Dengan langkah ragu, Fahri berjalan mendekati rombongan tamu tersebut. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas ia melihat Nadira berdiri di samping sang jenderal. Saat Fahri sudah berada beberapa langkah di depan mereka, Nadira langsung menunjuk ke arahnya dengan wajah yang terlihat lega. Dengan suara yang cukup jelas, ia mengatakan bahwa santri itulah orang yang telah menyelamatkannya dari penjambretan kemarin sore. Kata-kata itu membuat semua orang yang berada di halaman pesantren langsung terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa santri sederhana yang selama ini mereka kenal, ternyata baru saja melakukan sesuatu yang begitu berani tanpa pernah menceritakannya kepada siapapun. Setelah Nadira menunjuk Fahri dan menjelaskan bahwa dialah orang yang telah menolongnya dari penjambretan, suasana di halaman pesantren langsung berubah menjadi sangat hening. Para santri saling memandang dengan wajah penuh keterkejutan. Mereka tidak pernah mendengar Fahri bercerita tentang kejadian itu sebelumnya. Selama ini Fahri tetap menjalani kegiatannya seperti biasa, seolah tidak ada hal penting yang terjadi pada dirinya. Fahri sendiri berdiri dengan perasaan campur aduk. Ia merasa canggung karena tiba-tiba menjadi pusat perhatian banyak orang. Ember yang tadi ia bawa sudah ia letakkan di tanah, dan kini ia hanya berdiri dengan sikap sederhana di depan rombongan tamu yang terlihat sangat terhormat. Jenderal Surya Pratama memperhatikan Fahri dengan seksama. Tatapannya tegas, namun tidak menunjukkan kesan menakutkan. Justru terlihat ada rasa bangga dan haru di wajahnya ketika menatap pemuda yang berdiri di depannya. Tanpa berkata apa-apa lebih dulu, sang jenderal melangkah mendekat. Semua orang yang berada di sana memperhatikan dengan penuh perhatian ketika Jenderal Surya akhirnya mengulurkan tangannya kepada Fahri. Dengan sedikit ragu, Fahri membalas jabat tangan itu.
Tangannya terasa sedikit gemetar karena tidak terbiasa berhadapan langsung dengan seorang perwira tinggi seperti itu. Dengan suara yang tenang, Jenderal Surya kemudian mengucapkan terima kasih kepada Fahri. Ia mengatakan bahwa Nadira adalah putri satu-satunya, dan kejadian yang menimpanya kemarin membuat seluruh keluarganya sangat terkejut. Jika Fahri tidak berani mengejar para pelaku dan merebut kembali tas tersebut, mungkin situasinya bisa menjadi jauh lebih buruk. Nadira yang berdiri di samping ayahnya hanya bisa menatap Fahri dengan senyum haru. Ia tampak sangat lega akhirnya bisa bertemu kembali dengan orang yang telah menolongnya. Namun kejutan tidak berhenti sampai di situ. Di depan para santri dan pengurus pesantren, Jenderal Surya kemudian menyampaikan sesuatu yang sama sekali tidak diduga oleh Fahri. Sebagai bentuk rasa terima kasih atas keberanian dan ketulusan Fahri, sang jenderal mengatakan bahwa ia ingin membantu masa depan Fahri. Ia menawarkan untuk membiayai seluruh pendidikan Fahri hingga perguruan tinggi, bahkan memastikan Fahri mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik di masa depan. Mendengar hal itu, para santri langsung berbisik dengan wajah penuh kagum. Tidak ada yang menyangka bahwa keberanian Fahri menolong seseorang di jalan kemarin akan membawa perubahan sebesar itu dalam hidupnya. Sementara Fahri sendiri hanya bisa berdiri terdiam, mencoba memahami kenyataan yang terasa seperti mimpi di siang hari itu. Fahri masih berdiri dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Kata-kata Jenderal Surya Pratama terasa seperti sesuatu yang sangat besar bagi dirinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sebuah kejadian di jalan kecil sehari sebelumnya bisa membawa dirinya berdiri di depan seorang jenderal dan menerima tawaran masa depan yang begitu luar biasa. Selama ini, hidup Fahri hanya berputar di sekitar pesantren, belajar, membantu pekerjaan dapur, dan berusaha menjadi santri yang baik. Ia tidak pernah memikirkan hal-hal besar di luar kehidupan yang sederhana. Para santri yang menyaksikan kejadian itu juga masih terlihat terdiam. Beberapa di antara mereka menatap Fahri dengan rasa bangga. Mereka tahu Fahri adalah orang yang baik, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa keberaniannya akan membawa perubahan sebesar ini. Pengurus pesantren pun terlihat tersenyum haru melihat apa yang sedang terjadi di depan mata mereka. Jenderal Surya kemudian menepuk bahu Fahri dengan hangat. Ia mengatakan bahwa dunia masih membutuhkan orang-orang baik seperti Fahri. Menurutnya, keberanian yang lahir dari ketulusan hati adalah sesuatu yang sangat berharga. Ia berharap Fahri tidak pernah berubah, meskipun suatu hari nanti kehidupannya menjadi jauh lebih baik. Fahri akhirnya menundukkan kepala dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dengan suara pelan, ia menyampaikan rasa terima kasihnya. Ia tidak pernah menolong Nadira dengan harapan akan mendapatkan balasan apapun. Baginya, semua yang ia lakukan saat itu hanyalah mengikuti suara hati. Nadira yang sejak tadi berdiri di samping ayahnya juga terlihat sangat tersentuh. Ia tersenyum kepada Fahri dengan penuh hormat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa keberanian Fahri pada sore itu bukan hanya menyelamatkan tas miliknya, tetapi juga menyelamatkan banyak hal yang mungkin tidak bisa digantikan. Setelah pertemuan itu, rombongan Jenderal Surya akhirnya pamit meninggalkan pesantren. Mobil-mobil hitam itu perlahan keluar dari gerbang dan kembali menuju jalan utama. Namun, kehadiran mereka meninggalkan kesan yang sangat dalam bagi seluruh santri yang menyaksikannya. Fahri kembali berdiri di halaman pesantren yang sederhana itu, tempat yang sama yang selama ini menjadi saksi kehidupannya yang penuh keterbatasan. Namun, hari itu ada sesuatu yang berubah dalam perjalanan hidupnya. Dari sebuah tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus, pintu masa depan yang lebih besar perlahan terbuka di hadapannya. Di tengah kesederhanaan pesantren itu, Fahri akhirnya menyadari satu hal penting. Kebaikan yang dilakukan dengan hati yang tulus tidak pernah benar-benar sia-sia. Kadang, kebaikan itu kembali dengan cara yang tidak pernah diduga sebelumnya. Dan dari sebuah jalan sepi di sore hari, takdir seorang santri sederhana akhirnya berubah untuk selamanya.